Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anandianto dengan NIM A40120046. Jadi video ini dibuat untuk sebagai tugas final test mata kuliah komputer. Jadi langsung saja menjelaskan integrasi TIK dalam pembelajaran di SD. Integrasi berdiri dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi TIK adalah kegiatan menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mempermudah penguasaan peserta didik sekolah dasar peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Jadi dapat dikatakan bahwa integrasi TIK dalam lingkup sekolah dasar adalah kegiatan penggabungan kecanggihan TIK dalam pembelajaran maupun sistem administrasi pada lingkup sekolah dasar yang dilakukan oleh semua pihak terutama guru. UNESCO mengklasifikasikan tahap penggunaan TIK dalam pembelajaran ke dalam 4 tahap, yaitu tahap emerging, yaitu tahap di mana seseorang baru mulai menyadari akan pentingnya TIK dalam kegiatan pembelajaran dan belum berupaya untuk menerapkannya. Kemudian tahap applying adalah tahap di mana TIK telah dijadikan sebagai objek untuk dipelajari atau mata pelajaran. Kemudian tahap integrating merupakan tahap di mana TIK telah mulai diintegrasikan atau dipadukan ke dalam kurikulum pembelajaran. Kemudian yang keempat, tahap transformasi adalah tahap yang paling ideal di mana TIK menjadi prioritas bagi perubahan pendidikan. TIK diaplikasikan secara penuh baik untuk proses pembelajaran maupun administrasi lembaga pendidikan. Bagaimana penerapan TIK di sekolah dasar pada kelas rendah dengan kelas tinggi? Pada kelas rendah dan tinggi, ada perbedaan dalam pembelajaran penggunaan media komputer. Pembelajaran komputer di kelas rendah masih terlihat begitu ringan daripada pembelajaran komputer di kelas tinggi. Karena siswa di kelas tinggi cara berpikirnya sudah berbeda dengan siswa kelas rendah. Proses pengenalan ICT, ICT di tingkat sekolah dasar masih tergolong ringan dibandingkan dengan tingkatan pendidikan di atasnya. Pengenalan tentang komputer contohnya ialah pengenalan Microsoft Word, macam-macam perangkat keras, macam-macam perangkat lunak, cara untuk menghidupkan komputer, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh penerapan pembelajaran berbasis ICT yang dapat dilakukan oleh pendidik sekolah dasar, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran e-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam waktu bentuk sekolah maya. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Belajar mandiri berbasis kreativitas siswa yang dilakukan melalui e-learning mendorong siswa untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Yang kedua adalah teknologi informasi untuk media pembelajaran. Penerapan ICT dalam pembelajaran salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan siswa. Untuk hasil yang optimal, pembelajaran harus menyenangkan dan merangsang imajinasi serta kreativitas siswa. Penggunaan metode, dan multimedia sangat membantu untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian penggunaan fungsi Microsoft Excel minimal 5 fungsi button yang ada di menu bar. Yang pertama adalah New, digunakan untuk membuat halaman kerja baru. Baik, kita lihat contohnya seperti ini. Kemudian kita tekan File. Di sini ada New. Nah, langsung create atau buat. Jadi dia membuat kerja baru. Di sini terdapat 2. Kemudian mengenai Open digunakan untuk menggunakan file Microsoft Excel yang sudah ada. Misal kita buka file, kemudian ambil Open, pilih file, misalkan ini ya, sudah ada. Nah, jadi dia terbuka seperti itu guys. Kemudian Save digunakan untuk menyimpan sementara. Maksudnya begini, jika kita sudah melakukan pengeditan dan ingin menyimpan dengan klik meng-save. Jika kita sudah selesai dalam mengeditkan, maka kita bisa langsung save. Seperti ini. Nah, kemudian Save As digunakan untuk menyimpan dokumen. Bedanya,
Jika kita ingin menyimpan dokumen yang sudah diedit dan ingin membuat duplikat dari dokumen tersebut, kita dapat menggunakan menu Save As seperti ini. Oke, di file, kemudian Save As. Nah, nanti ini tinggal di save ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi yang lain. Close digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Office seperti ini. Langsung di file, kemudian ada close. Nah, maka dia akan keluar. File, close. File, close. Nah, seperti itu ya. Oke, bersih. Kemudian kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu pemanfaatan internet dalam men-search jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, sumber-sumber informasi tanpa batas dan aktual dengan sangat cepat dapat diakses melalui internet. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dalam bentuk digital library. Internet akan membantu dalam penyelesaian penelitian dan tugas akhir mahasiswa. Tukar-menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat dilakukan melalui internet. Tanpa teknologi internet, banyak tugas akhir dan tesis atau bahkan disertasi yang mungkin membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyelesaikannya. Atau www.journal/corporatescore.org. Nah, internet sangat bermanfaat bagi akademisi karena melalui internet akan mempermudah dalam mencari referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jumlah yang berlimpah. Para mahasiswa tidak lagi harus mencari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Nah, sampai situ saja karena telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.